Kristi, Ijaz Statistik. Teman-teman tahu nggak sih tanggal 26 September itu hari apa? Tanggal 26 September itu memperingati Hari Statistik Nasional. Nah sekarang saya sedang berada di BPS Rejang Lebong. Yuk kita main ke kantornya. Sekarang kita lagi bersama Kak Doni dari BPS Rejang Lebong. Halo Kak, gimana kabarnya? Izin buka masker ya. Oke. Alhamdulillah baik Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat Kak. Ngomong-ngomong nih Kak, kan tanggal 26 September ini memperingati Hari Statistik Nasional. Nah Kakak kan kerja di instansi yang ada embel-embel statistiknya. Ya. Kira-kira apa aja tuh Kak yang dikerjain? Ya, pertama yang saya ingin kasih tahu adalah statistik. Apa sih statistik? Statistik itu adalah data yang diolah untuk menjadi informasi. Nah, kalau BPS sendiri itu bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, di mana BPS itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan data secara global atau bahasa ilmiahnya adalah statistik dasar, dan juga sebagai pembina statistik sektoral dan statistik khusus yang dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan statistik baik oleh pemerintah daerah maupun swasta. Itu cara dapetin datanya gimana Kak? Ya, cara dapetin datanya ada 3 cara ya. Pertama sensus, kedua survei, yang terakhir adalah kompilasi produk administrasi. Nah di BPS itu kita melaksanakan ketiga-tiganya. Untuk sensus kita dalam 10 tahun kita melaksanakan 3 sensus. Di akhiran tahun yang di akhiran 0 itu ada sensus penduduk yang terakhir di 2020. Akhiran 3 di sensus pertanian itu nanti di 2023, dan tahun yang berakhiran 6 itu adalah sensus ekonomi nanti 2026. Secara rutin kami itu juga melakukan survei-survei Mbak. Survei mulai dari mengumpulkan data ekonomi, kemudian data kemiskinan, data-data pengangguran, dan data kenaikan harga melalui survei-survei. Sedangkan dalam kompilasi administrasi itu kami kumpulkan dari pemerintah daerah. Seperti itu Mbak. Ternyata banyak ya Kak ya pekerjaannya. Ya banyak. Itu langsung dikerjain sendiri dari pegawainya atau gimana tuh Kak? Oh ya. Jadi untuk mengumpulkan data kami tidak sendirian Mbak. Kami dibantu oleh masyarakat yang disebut mitra statistik yang kami rekrut dalam setiap kegiatan yang diusahakan berasal dari wilayah setempat. Guna apa? Guna pendataan itu bisa berjalan lancar, dia tidak rikuh masyarakat tersebut karena masuk wilayahnya sendiri, dan masyarakat yang diminta datanya dapat memberikan datanya dan menjawab secara jujur, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar Mbak. Jadi kita punya mitra statistik yang lumayan banyak. Oh, ternyata di balik itu banyak yang bantu ya Kak ya? Iya, kalau sendirian saya nggak segede ini Mbak. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, tema HSN tahun ini apa? Tema Hari Statistik Nasional tahun ini adalah statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oke, terkait dengan itu Kak, gimana cara mendapatkan statistik yang berkualitas? Nah, untuk mendapatkan statistik yang berkualitas, kita harus memahami dulu tahapan dalam penyelenggaraannya. Ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan. Perencanaan itu kita harus melihat data apa. Kita nggak bisa semuanya kita coba kumpulin dalam satu kegiatan, tapi kita spesifikasi data mana dulu. Kemudian kita susun konsep definisi, susun juga kuesionernya. Baru masuk ke dalam tahapan pengumpulan data. Di situ ada yang namanya pelatihan terlebih dahulu untuk petugas. Pelatihan itu untuk apa? Itu untuk menyamakan persepsi. Seperti tadi saya sampaikan, petugas kita bukan hanya dari kantor BPS, tapi juga ada mitra statistik, sehingga dilakukan pelatihan itu untuk supaya mereka pada saat turun ke lapangan dapat memahaminya. Setelah data terkumpul, kita harus dilakukan pemeriksaan yang di dalam BPS kita melakukannya berjenjang, mulai dari kantor BPS sendiri, petugasnya dulu, kantor BPS memeriksa di level kabupaten, kota, kemudian provinsi, dan level pusat. Sehingga data itu sudah terjamin dari sisi validitas, konsistensi, dan koherensinya. Selanjutnya dilakukan pengolahan yang nanti akan disajikan dalam bentuk tabulasi ataupun infografis yang akan disebarluaskan kepada publik melalui media sosial maupun media cetak.
Oke, jadi seperti itu ya Kak Ya. ya. Karena waktu udah mau hampir habis nih Kak. Pertanyaan terakhir, harapan Kakak di HSN tahun ini apa? Saya memohon kepada masyarakat baik di Rejang Lebong maupun di Bengkulu dan seluruh Indonesia, tolong terimalah petugas BPS apabila datang ke rumah Bapak Ibu dan berikanlah data yang sejujur-jujurnya supaya data yang dikumpulkan itu valid dan dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan ke depannya. Mungkin itu Mbak. Oke, semoga harapannya tercapai ya Kak ya. Amin, untuk di tahun ya Rabbal ini. Alamin. Oke, makasih banyak ya Kak udah datang di podcast ini. Ya, terima kasih juga Mbak. Semoga para netizen yang terhormat lebih mengenal BPS. Oke, saya dari Bistik, Bincang Statistik. Sampai jumpa.